teman-teman nanti kita bisa open untuk di Ya, klik. nanti kita menuju ke linknya ya. Betul, Ini kita nanti lihat step-step. ya ini untuk gambaran stepnya itu bisa buka by clip, kemudian nanti di bagian my app, nanti di situ ada HR application EAA gitu. Nah nanti kalau udah itu nanti tinggal diklik aja. Nanti ada untuk di bagian proposal project atau crazy idea. Nanti kalau misalnya teman-teman untuk masuk di proposal, berarti ntar tinggal login aja, terus klik my proposal, di situ akan ada submit to my proposal, yang satu sebelahnya adalah download template. Jadi template yang tadi yang sempat di-share itu bisa di-download. Teman-teman nanti bisa dicek di situ. Kalau mau submit tinggal masukin langkah-langkah di bagian submit to proposal. Nah, kalau untuk di Crazy Idea itu nanti ada tab-nya. Di situ bisa login. Kemudian tinggal klik Crazy Idea, kemudian tinggal lengkapin aja data-data yang ada di bagian submit Crazy Idea. Ini yang versi webnya ya. Kita akan buka di Clip, kemudian ada My Apps. Klik. Yep. Kemudian nanti nih. Tinggal HR application, kemudian nanti kita tinggal klik untuk EAA-nya. Ya, nanti akan langsung join di webnya, kemudian teman-teman bisa login. Di sini kita di sini tuh teman-teman juga nanti bisa lihat ya apa history EA sebelumnya, terus juga ada apa event-event yang sudah dilakukan gitu ya. Bisa dilihat juga. Ini kita lagi login ya. Ya, kita login dulu menggunakan ini NIK, bawahnya ini ada petunjuknya ya untuk passwordnya. Era dan tanggal lahir ya. Benar. Yes, kita akan masuk udah ke dashboard. Nah, kalau untuk yang tadi, untuk di Crazy Idea di bagian sini, itu tinggal kita klik aja Crazy Idea-nya. Nah, nanti akan tinggalin nih, submit new Crazy Idea. Ya, tinggal diisi deh, mau title-nya apa, background-nya apa. Coba balik sebentar Mbak Intan. Gimana Pak? Crazy IDs. Yes. Nah, pada saat mengajukan Crazy IDs nih, di sini kan sudah ada tuh muncul beberapa usulan ide dari teman-teman ya. Latar belakangnya, goals-nya apa, ini bisa jadi ini nih, apa namanya, insight insight yang bisa membuat teman-teman, oh jadi yang dikatakan ide yang bisa diterima itu seperti ini ya. Nanti kita bisa melihat seberapa sih ide kita nantinya bisa terukur gitu loh di sini. Karena memang untuk Era Jaya semuanya kan indikator. Nah, subscribe ya di situ tulisannya ya. Submit. Submit. Keren ya. YouTube ya, subscribe. Nah, nanti untuk itu tinggal dimasukin aja nih title-nya. Ini untuk yang Crazy Idea, title-nya apa, background-nya apa. Background-nya mungkin tadi ya latar belakang. Kemudian goals-nya apa sih? Kita ngajuin tujuannya. Ya, ngajuin betul. Ide itu. Idenya melihat apa sih di Era Jaya masih ada kurang di bagian mana atau masih perlu untuk improvement apa. Nah, itu tinggal dijelasin di sini deskriptifnya. Kemudian goals-nya itu target atau tujuannya itu apa. Nah, ini untuk yang Crazy Idea. Boleh bertanya Pak Rahim? Oh, boleh dong. Gimana Pak? Kalau untuk yang project yang di awal tadi dibahas, itu kan projectnya berarti sudah dilaksanakan ya, sudah terjadi. Untuk yang idea ini, berarti dia masih berupa ide saja ya, berarti dia belum dilaksanakan di lapangan begitu? Iya, betul. Yes, betul Pak. Crazy Idea itu ide-ide yang mungkin next-nya kali, mungkin di suatu waktu bisa, ya upcoming bisa dilakukan gitu. Ya, jadi kalau Mas punya ide-ide yang mungkin sekiranya keren, bagus gitu ya, coba dituangkan aja Mas, gitu. Langsung ditulis aja, langsung di... Betul. Oke, tapi kalau misalkan si ide ini diterima, apakah levelingnya sama kayak tadi ada gold, bronze, silver ya gitu? Kalau untuk Crazy Idea enggak sih. Untuk yang platinum, gold itu khusus untuk yang project. Project idea. Yang itu kan harus detail sampai pengukuran impact. Kalau yang Crazy Idea tuh bebas ide apapun itu bisa dimasukin di sini.
Dan jika idenya ternyata bisa jadi project, maka dia akan bisa terukur mengikuti level tadi. Sudah punya ide? Ya. Iya. Keren loh. Tuh sudah ada satu proposal tuh, guys. Ya. Apa Mas Upi? Dituangkan, Mas. Ya kalau sudah ada idenya langsung dituangkan. Takutnya nanti keburu lupa lagi ya kan? Atau niatnya nanti hilang lagi. Setelah ini dia langsung dia submit. Nah, kan cuma ide doang kan ya? Iya, betul. Oke, ini untuk yang crazy idea. Kemudian kalau untuk yang proposal, itu nanti di bagian sini ada my proposal. Kemudian ini ada submit, ada download template. Nah, untuk yang tadi gambaran template-nya itu bisa langsung di-download di sini. Nanti sudah ada tuh keterangannya tadi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah ada. Saya mau nanya lagi Pak Rahim, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sekali lagi dapat gelas kok. Iya, siap. Jadi kalau untuk project ya, apakah ada bukan batasan ya istilahnya, apakah project ini harus sudah berjalan berapa lama atau memang pengukurannya terserah kita aja ketika misalkan goalsnya sudah tercapai walaupun baru projectnya 1 bulan misalkan, itu sudah bisa didaftarkan. Oke. Jadi sebenarnya Mbak Intan mau jawab? Iya, boleh. Aku bantu jawab ya. Kalaupun untuk 1 bulan, baru berjalan 1 bulan, nggak apa-apa, itu submit aja. Nanti kan pasti nanti untuk di bagian bawah kan nanti ada timeline ya. Kira-kira project ini akan dijalankan sampai berapa lama gitu. Kalaupun setidaknya berarti itu sudah berjalan gitu, walaupun masih sedang proses. Berjalan dan akan terus berjalan. Akan terus berjalan. Itu bisa Pak langsung diajukan aja projectnya. Nanti mungkin di bagian impact-nya nanti kalau memang belum ada data real-nya, maksudnya untuk pengukuran impact hasil real-nya, mungkin nanti bisa ditulis gitu, nanti impact itu akan dilihat setelah 3 bulan berjalan, yang dilihat dari bagian apa-apa saja. Misalkan nanti kita ini akan berproses nih, nanti masih ada untuk presentasi di semifinal, nanti syukur-syukur masuk untuk di final, nah nanti di sana bisa dijelaskan untuk lebih detailnya lagi gitu. Oke. Jadi kita akan melihat nih konsistensi, terus juga seberapa ini ternyata benar-benar jadi kebutuhan organisasi gitu ya. Intan di slide itu sudah ada muncul Mr. Abraham. Ada pertanyaan. Gimana Pak Abraham? Di chat. Saya ada chat sih. Oh. Jadi dibacain atau kamu ngomong? Saya jawab, tanya aja langsung ya. Oke. Kalau untuk apa sih yang menjadi fokus penilaian dari Dewan Juri atau itu gimana biar caranya proposal project itu lolos untuk ke tahap berikutnya? Apa dari nama judul yang bombastis kah? Atau kebutuhan latar belakang yang bagaimana? Atau memang yang dilihat tuh benar-benar hanya dari impact-nya aja gitu? Yang jadi pertanyaan sih. Oke. Wah, pertanyaan bagus banget nih Pak. Terus aku bingung jawabnya. Enggak deh. Enggak dong, enggak. Kan yes, untuk apa sih sebenarnya yang dilihat juri, kan kita sebenarnya punya skala penilaian ya Pak. Skala penilaian itu kalau untuk judul itu adalah seperti gambarannya, cuman kita lebih bagaimana sejauh apa proyek itu dapat membangun era jaya menjadi lebih baik, sebetulnya itu. Jadi betul, terukur. Proyeknya itu apakah apakah benar-benar dilakukan, kemudian apakah proyek itu membawa seberapa besar sih dampaknya kepada era jaya. Nah, kalau untuk cuplikannya, untuk kriteria penilaian untuk di proyek di tahun ini akan ada 2 bagian besar, itu adalah project management dan project content. Nah, itu kalau untuk project management itu adalah bagaimana bisa memaparkan metodologi dan analisanya. Jadi latar belakangnya itu apa sih, itu bisa dijelaskan secara detail. Kemudian project management untuk perencanaannya, perencanaan proyeknya, timeline-nya itu bisa terukur secara jelas. Kemudian ide ini itu semakin ide ini orisinal, maksudnya memang ide yang tumbuh dari permasalahan yang ada, untuk menjawab permasalahan yang ada, itu akan semakin bagus. Nah, kalau yang bagian kedua itu adalah project content. Itu
lebih baik itu adalah mengandung ada sisi-sisi digitalnya. Bagaimana untuk digital transformation. Ini mengacu pada value kita ya, corporate value. Bagaimana menggunakan resource yang ada, baik manpower, infrastruktur, semuanya dengan menggunakan teknologi untuk mendukung pekerjaan. Kemudian involvement of course itu adalah semakin banyak orang yang terlibat, maksudnya kan ini berarti akan ke impact ya, semakin banyak divisi yang terbantu dengan project ini, semakin produktif, semakin bagus. Kemudian kesesuaian dengan tema itu adalah reshape to the next normal. Itu bagaimana memang benar-benar project ini mampu memberikan membuat perubahan baru gitu untuk menjawab tantangan atau permasalahan yang ada. Benar. Nah, terus yang terakhir itu adalah scope of impact. Seberapa besar impact itu dari project. Apakah ya, ini akan mengacu pada yang di poin nomor 5 ya. Jadi seberapa besar sih impact itu untuk era Jayakah atau cuman itu untuk di satu divisi aja atau apa nah gitu. Divisi tertentu. Semakin itu berdampak buat orang banyak. Persentasinya lebih besar tuh di scope impact tuh ya. Benar, semakin project itu berdampak buat orang banyak akan semakin bagus gitu. Ini sih gambaran untuk kriteria penilaian. Abraham, berarti dari sisi impact itu lebih besar penilaiannya yang akan bisa menuju ke tahap berikutnya. Siap. Jadi kontennya ya, kalau dari keseluruhan 65% konten itu akan menjadi penilaian presentasi penilaian. Betul. Seperti itu Pak Abraham. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Pak Abraham sudah oke? Sudah oke. Boleh tanya Pak Rahim? Halo Pak. Siapa di dengan Septian di Jateng. Sepertinya kenal ya, udah pernah ketemu ya Pak. Pak mau tanya, tadi kan dikatakan bahwa proposal ini memang dibuat sebaik-baiknya di awal gitu ya. Nah cuman kan pada tahapan mungkin setiap tahapan itu ada beberapa seleksi ya. Apakah ketika kita istilahnya ada setelah tahap kedua, terus tahap 1 tuh harus ada revisi, apakah berarti di situ kita revisi atau update, apakah memang dari awal kita harus benar-benar proposal ini harus sebaik dan sematang-matangnya gitu? Oke. Bantu jawab boleh? Ya. Nah, kalau untuk proposal, kalau misalkan setidaknya untuk di tahapan pertama itu adalah memang harus jelas ya latar belakangnya seperti apa, goals-nya seperti apa, project-nya akan dijalankan seperti apa, itu sudah jelas. Kemudian ketika nanti akan masuk semifinal, itu nanti masih bisa direvisi kok, masih bisa untuk memberikan informasi lebih detail lagi. Nanti biasanya kita akan ada technical meeting ya, kira-kira apa sih yang perlu ada di proposal, itu masih bisa direvisi. Nanti jika dari semifinal sudah akan lolos untuk ke final, nanti masih bisa direvisi juga. Gitu gambarannya. Oke. Makasih. Siap. Sama-sama. Mas Supi, ada yang tanya tuh, tahun ini kira-kira akan ikut lagi nggak sih, Mas? Mana nih Mas Supi? Iya, halo. Siapa Mbak yang tanya, Mbak? Itu, Pak Dadang nanya, Mas Supi tahun ini ikut lagi nggak sih? Kompetitor jadinya dia. Kompetitor kelas berat. Berat tuh. Berat banget. Kalau ditanya ikut atau enggak, kemungkinannya saya ikut lagi. Kemungkinan ikut lagi. Wow. Iya. Challenging. Udah siap berapa proposal, Tapi Mas? don't worry teman-teman. Setiap kita kan mengajukan ide-ide yang berbeda-beda. Kebutuhan dan kepentingan masing-masing divisi ataupun organisasi kan. At the end sih butuh member lagi nggak Mas Upi? Saat ini belum, karena batas waktu submitnya kapan ya Mbak Intan ya? Boleh mungkin biar sekalian teman-teman diingatkan. Itu nanti ada. Tapi kalau mau jawab langsung, silakan. Nggak sabar ya. Ya mudah-mudahan nanti sebelum Agustus saya udah punya ide-ide lagi ya untuk bisa ikutan ya di tahun ini. Ya sebenarnya kalau kita bicara tadi kata collapse ya, itu sesuatu yang teman-teman bisa pikirkan lebih dalam lagi. Karena kan kalau kita
kita bicara saat ini, reshape to the new normal, like everyone is doing a digital things gitu loh. Mas Upi itu rajanya digital ya, kalau di HR ya. So, silakan collapse dengan apps-apps tertentu yang mungkin bisa jadi kolaborasi yang membuat Anda mungkin semakin pede gitu loh untuk ngajuin proposalnya. Mungkin idenya bisa muncul dari teman-teman, collapse dengan Mas Upi, secara sistemnya seperti apa, itu bisa jadi satu proposal. Karena across division juga dan dampaknya jadi lebih besar banyak lagi ya. Yap. Oke. Nah, masih membuka pertanyaan nih buat teman-teman sambil Mbak Intan mau menunjukkan sesuatu di sana. Tadi kita masih di itu ya, Mbak Intan download ya tadi ya, download materi ya. Dari setelah kita download yang muncul adalah ini proposalnya itu permasalahan atau tantangan yang dihadapi, sasaran programnya apa, nanti tinggal dilengkapin sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Kemudian Nah, ini sambil Mbak Intan lihat itu, ini Pak Iman juga menanyakan poin-poin tadi kita juga udah munculkan ya, presentasi dan segala macam. Poin-poin yang dimaksud adalah yang tadi Mbak Intan share di layar. Datanya sudah ada di Clip kan ya, Pak? Untuk Ada. Kalau nggak bisa langsung dibuka di Clip. Ya, di Clip itu ada banner yang memandu teman-teman untuk bisa lihat informasi detail tentang hari ini juga ya. Maksudnya tentang presentasinya Mbak Intan. Itu ada semua nanti di sana. Nanti bisa di-share, Pak. Oke, ini bentuknya ini sebenarnya bisa PPT, bisa juga Word. Seperti ini ya, Mbak ya? Ini udah PPT sih, jadi ketika besok harus present udah tinggal aja ini. gitu pakai yang ini ya? Aja, betul. Tapi kalau mau diganti desain boleh, yang penting secara kontennya berurutan ini. Ini akan jauh lebih mudah untuk membantu menyusun proposal kok. Yep. Gitu. Dan misalnya mau lebih joss lagi gitu ya kontennya. Kan Mas Upi sudah pernah tuh buat kemarin ya. Mungkin bisa juga ya lihat tanya-tanya. Kita ada proposal peserta yang mungkin bisa di ini nggak sih? Di-share contoh-contoh. Nanti kita masukkan dalam satu tempat gitu. Oh, sebagai contoh, bolehlah nanti kita akan share ya. Oke, nah itu tadi kalau dari My itu Project untuk ini ya, untuk di My Proposal itu untuk di download template-nya. Kalau untuk mau submit, tinggal submit new proposal. Kemudian, nah nanti akan muncul ini. Project owner-nya siapa? Biasanya ini nanti untuk project leader-nya yang tercantum tadi ya, project leader. Kemudian NIK team membernya akan siapa aja sih, gitu. Itu bisa dimasukkan ke sini. Kemudian judul project-nya. Kemudian ini description singkat aja sih, project-nya terkait apa gitu. Ini singkat aja nggak apa-apa, karena kan nanti detail sudah ada di proposal. Tipe impact-nya itu akan increase atau decrease, meningkatkan atau mengurangi. Kemudian ini gambarannya ya, before-nya berapa, after-nya berapa, ini gambaran untuk impact-nya. Mungkin nggak harus real ya, tapi bisa lihatlah kisarannya berapa, nanti detailnya kalau memang masuk ke semifinal bisa baru dicantumkan. Gitu. Kemudian project durasinya ini ada pilihannya, itu adalah 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Jadi secara timeline itu ada project ini akan berjalan berapa lama. Kemudian project statusnya masih sekedar planning kah, atau seperti yang tadi ya ditanyakan, kalau misalnya baru 1 bulan jalan boleh nggak sih? Boleh, karena nanti tinggal ditulis di on progress. Atau project itu sudah benar-benar selesai dijalankan, jadi selama 2019 kemarin atau di sebelum submit ini itu projectnya sudah selesai, bisa langsung tulisnya dan gitu. Terus ada pertanyaan di chat, Mbak Intan. Gimana? Sorry. Di situ ada pertanyaan dari tim SCM ya. Dari Pak Rizky di sana. Rizky ya, poin penilaian antara cost saving dengan sales revenue mana yang lebih besar? Karena kita di divisi SCM untuk menampilkan atau menciptakan project yang menghasilkan sales revenue agak susah.
Oh enggak. Iya beda lah ya. Iya betul. Kan Makanya tadi ada pilihan. Support gitu loh. Betul, increase atau decrease. Nanti masing-masing function itu kita akan Menyesuaikan ya. Disesuaikan benar. Baik komersial, bisnis support sama support itu pasti kalau akan kita beda. Menuntut sales revenue di support itu bye-bye sih ya. Ya, kalau untuk sales mungkin untuk teman-teman yang memang di bagian komersial. Bisa mendukung, iya. Betul. Jadi nggak usah takut. Telak mengukur sales revenue. Sales revenue atau cost saving itu akan sama besar kok. Itu nggak akan beda. Kita akan melihat itu dari bisnis function mana, itu akan kita sesuaikan. Betul. Gitu. Jadi don't worry ya Mas Rizky ya. Jadi pengukurannya karena wah kelihatan banget nih tim sales pasti juara dong ya kalau memang dia bisa ngikutin kategori yang sales revenue gitu. Tapi kalau kita kan memang mengikuti masing-masing divisi dan seberapa impact-nya ke divisi lain dan juga organisasi tanpa harus melihat seberapa besar sales revenue ataupun cost saving ya. Umumnya khususnya sales revenue. Jadi bisa aja efisiensi gitu ya, cost saving gitu kan. Sama aja, tidak dibedakan kalau untuk itu. Itu submit, kemudian nanti tinggal choose file-nya gitu. File tadi proposal yang sudah dibuat itu tinggal dimasukin ke sini. Upload ya. Oh iya, tinggal di-upload kemudian submit. Oh, udah deh. Udah untuk caranya itu. Prosesnya itu. Yes, jadi teman-teman sebenarnya kalau bicara tahap awal sih untuk melihat bahwa teman-teman sudah siap walaupun hanya sebatas mengisi submit new proposal ini ya. Itu sudah masuk dalam tadi pesannya Mas Upi, mulai aja dulu gitu ya. Jadi kalau proposalnya sendiri kan juga nanti bisa dikonsultasikan gitu loh, seberapa detail di dalamnya gitu kan karena memang kita on the way menuju semifinal itu kan juga masih ada waktu untuk bisa merevisi atau mereview gitu. Jadi manfaatkan waktu itu untuk bisa konsultasi ke teman-teman yang menang mungkin atau langsung ke komite ya, panitia EAA-nya juga bisa. Oke, di situ ada apa? Ada yang tanya lagi tuh Pak. Dari Pak Abraham. Ada maksimal berapa besar filenya? Aduh berapa? Mas Upi berapa ya Mas? Untuk ya, nih, yang aku lupa malah. Aku lupa deh. Untuk saat ini di 100 mega Pak. Berapa? 100 mega. 100 MB. Per ini ya, per file PPT. Iya. Oh, oke. Per proposal. Tapi orang jarang sih sampai di atas 100. Itu paling banyak, paling enggak sekitar 7-10 lah. Itu juga udah banyak slide. Dan saya yakin, kecuali proyeknya besar banget ya mungkin. Sebanyak itu slide-nya. Kurang lebih segitu. Tapi jika ada materi lain yang ingin ditampilkan pada saat final itu nanti terpisah ada juga. Iya, betul. Iya. Nanti masih bisa dilengkapin kok. Kalau memang harus presentasi di semifinal, nanti boleh untuk dilengkapi dan lebih detail lagi dari yang disubmit. Yes. Pak Iman, tadi kita juga membahas sampel proposal yang sudah pernah disubmit, boleh di-share. Yes, we're going to do it. Jadi kita akan Nanti coba dipilih dulu ya untuk contoh proposal yang seperti apa. Oke, berikutnya ada apa itu? Di Aman di mana bisa dapat informasi di Aman. judul? Bingung tadi. Apa aku yang di mana bisa dapat informasi judul project yang pernah bahasa lolos? Baru kayaknya ya. Oh ya ada asterik di mana? Di web EAA Pak. Nanti coba kita cek ya. Ini muncul nggak ya kalau di judul project ya? Iya, judul project. Atau nanti kita boleh share lah. Nanti kita coba package kira-kira apa aja sih yang sudah pernah ada di EAA. Gitu. Sebenarnya teman-teman juga bisa lihat di Instagram @hgd_erajaya. Di situ kan ada dokumentasi teman-teman yang sudah menang. Di situ ada. Betul. Bisa follow di @hgd_erajaya. Bisa bisa di-scroll untuk history EAA di tahun-tahun sebelumnya, kira-kira yang lolos itu project apa aja, itu bisa. Bisa cek di sana. Betul. Anything else dari teman-teman? Ada lagi? Silakan.
Yes, oke. Mbak Intan ada lagi yang mau di-show? No, sudah Pak. Cukup ya. Nanti kalau untuk informasi yang ada hari ini sebenarnya kita udah share di klip atau nanti kita akan coba ya nanti udah ada di klip semua sih materinya. Ya. Dan jangan sungkan juga untuk bertanya kepada kami komite dan juga mungkin kalau nanti teman-teman juga lihat di Instagram kita siapa aja sih yang menang dan ternyata gue kenal sama dia gitu, ngobrol aja ya Mbak Intan ya sama ya, mereka boleh. ya. Sharing dengan teman-teman pemenang. Best practice, tanya-tanya apa aja sih tipsnya. Mungkin kalau dari sisi Mas Upi seperti ini, dari sisi teman-teman lain juga ada juga tips lain yang ternyata berbeda-beda gitu, tapi bisa menuju ke kemenangan teman-teman gitu ya. Oke, aktif bertanya aja ya Mbak Intan ya ke kita ya. Jadi, iya, kalau misalnya masih ada mungkin bisa langsung email atau kalau emang aktifnya di Instagram bisa DM ya Pak ya @hgd_erajaya. Yang jelas sih di klip itu kita udah sediakan semuanya dan teman-teman tinggal rajin scroll aja cari bannernya di webnya EAA pun sudah banyak juga informasi di situ karena dokumentasinya kita semua file di situ ya. Ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung di di Jumpa Pemenang EAA, sesi sharing tentang EAA, persiapannya seperti apa dan teknisnya bagaimana. Tadi kita sudah tanya juga dengan bintang tamu kita, Mas Upi yang memenangkan 3 kategori ya.